Udah pengumuman kak, Senin kemarin udah MCU tuh dibales sama apa ya itu namanya, udah dibales tuh katanya daerah Padang sudah MCU hari Senin, malah bukan psikotes lagi, berarti udah ketinggalan. Kak, pas pendidikan perlu bawa laptop nggak? Kalau misalkan kamu emang kamu mau bawa bawa, tapi setauku sih nggak ini ya, nggak fungsi. Mungkin kalau buat malamnya mungkin mau nonton-nonton drakor atau mungkin ngilangin suntuk itu boleh-boleh aja kok dibawa, nggak masalah. Tapi kalau aku waktu itu enggak, karena ribet banget, banyak bawaannya, baju aja banyak kan selama 2 minggu tuh. Ke pengumuman habis kultur kultur fit berapa lama ya? Biasanya sih paling cepet tuh 4 harian sampai 1 minggu, ditunggu aja. Biasanya cepet kok. Terakhir memang kapan tesnya? Kalau kenapa ya udah melamar hampir semua bank nggak lolos, padahal baru di tahap awal semua. Coba dicek, kamu ada foto filenya sudah sesuai kakak. Mungkin satu bisa dilihat dari nilai, terus akreditasi kampusnya, terus ketiga bisa dinilai dari skor slik OJK-nya kayak BI checking kamu ada kredit macet atau enggak. Itu sekarang mempengaruhi, soalnya kalau misalkan untuk masuk di instansi-instansi negara gitu. Kakak posisinya apa? Aku cuma teller, saya aku cuma staff biasa. Kak, aku lagi nungguin offering nih, berapa lama ya? Offering apa sayang? Setelah kultur fit biasanya tahapannya apakah? Biasanya tahapannya psikotes. Setelah kultur fit itu psikotes, jadi dipersiapkan ya, untuk materi-materinya bisa diakses di Google atau di YouTube, banyak loh sekarang untuk psikotes itu bisa diakses di mana aja. Kak, kalau CS pensiun usia 35, iya betul, kalau misalkan teller CS itu pensiunnya 35 tahun, tapi kita tetap dikasih kesempatan untuk alih status jadi pensiun 56 gitu, enggak yang langsung 35 tanpa penawaran apapun kita langsung dikat, enggak. Itu balik lagi ke pilihan kita. Kalau kita mau terus ke BT nanti ada tes yang harus diikutin, tapi kalau misalkan memang nggak mau nanti ya udah selesainya di usia 35 tahun. Kayak jarak setelah MCU ke pengumuman MCU berapa lama? Biasanya 1 sampai 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu. Yunci alo tong. Kalau tes alih status itu susah nggak kak? Atau biasanya pasti ada lolos alih status? Biasanya kan nanti administrasinya dilengkapin juga, kayak minimal harus D3 atau satu, itu ijazahnya dilengkapin, terus sama ada interview, terus nanti ada psikotes juga gitu. Sama kok kurang lebih, tapi nggak sebanyak waktu tes di awal yang harus ada tes kesehatan dan lain-lain, lebih ke interview sama ke psikolog lagi, psikotes gitu. Di checking biasanya dicek kapan kak? Biasanya bisa jadi di awal sama di akhir gitu untuk memastikan lagi. Biasanya tahap administrasi juga sudah dicek, tapi nanti setelahnya pas interview akhir juga pasti dicek lagi. Itu jadi diusahakan eh, untuk skor slik OJK-nya harus bagus, kredit-kredit macet, karena setauku sekarang banyak banget anak-anak muda yang memang kreditnya macet di Shopee Paylater, di macam-macam itu lah, pokoknya paylater itu lebih banyak sih. Jadi hati-hati aja. Karena sekarang masuk kerja itu harus diperhatikan. Kita biasanya mulai bisa tes alih status mulai usia berapa? Mulai usia 35 atau usia 30 udah bisa. Soalnya ada beberapa golongan tes. Ada yang berdasarkan high performance, itu kayak misalkan kinerja kita biasanya di umur 28 27 tuh, kalau misalkan kita performanya bagus itu biasanya ada namanya untuk ikut tes. Terus atau yang normalnya itu di umur 33 tahun udah dikasih kesempatan untuk tes gitu. Kak, aku mau login gagal terus, kenapa ya? Dicoba berkala aja, kemungkinan itu untuk webnya banyak yang akses teman-teman, jadi memang nggak harus diulang-ulang gitu.
Aku biasanya pakai Shopee Paylater Kak, udah aku cek Swift OJK kualitasnya satu semua. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting untuk status kreditnya lancar, jangan misalkan macet atau misalkan ada kendala atau gimana, soalnya itu pasti akan diperhatikan. Boleh nikah nggak sih Kak? Kalau di Beten boleh dong, aku aja udah nikah. Jadi misalkan kamu masuk nih selama 2 tahun, itu nggak boleh nikah dulu, setelah 2 tahun baru boleh nikah. Tapi itu 2 tahun juga terhitung dari awal masuk, jadi masih boleh nikah gitu. Karena kan 1 tahun pertama teman-teman itu statusnya masih calon pegawai, belum dianggap pegawai tetap di BTN. Cara daftar di BTN gimana caranya? Kamu cek video terakhir aku yang tentang rekrutmen, itu di situ aku cantumin linknya. Kamu akses aja itu linknya, nanti kamu bisa ikutin tata caranya. Kak, tahu penempatan itu setelah training atau setelah OJT? Setelah OJT, nanti setelah OJT apa namanya selesai 2 minggu itu kamu dapat penempatan. Untuk penempatan gitu. 1 tahun capat, 1 tahun setelahnya ada tes lagi nggak Kak? Nggak ada. Pokoknya selama 1 tahun itu, selama kerja kamu bagus, absen kamu bagus, nggak ada kendala, nggak ada masalah, itu sih biasanya udah langsung jadi karyawan tetap. Pokoknya intinya lurus-lurus aja kerjanya, jangan main-main, jangan ada masalah gitu. Udah punya pacar belum? Udah, pacar seumur hidup. Ada patokan BBTB nggak Kak? Ada. Untuk tinggi badan minimal itu di 155 cm, perempuan laki-laki di 160. Bentar ya teman-teman. Udin, uangnya cuma sedikit, aku udah store semua. Tinggal segitu aja. Kalau misalnya tetap nikah, apakah ada sanksi lain selain untuk putus kontrak Kak? Biasanya selama masih dalam apa namanya calon pegawai itu kan ada penalti gitu. Jadi teman-teman harus melunasi penalti gitu. Lamarannya naruh ke kantor cabang atau via online? Online dong, semuanya nggak ada yang via drop CV lagi di kantor cabang, semuanya online untuk lamarnya gitu. Kak, biar ngerti info loker BT, maksudnya ngerti gimana sih, biar tahu gitu atau gimana? Kalau misalkan info loker, teman-teman bisa akses di Instagram di Home of BTNers, itu untuk lowongan-lowongan biasanya diupload di situ. Atau bisa juga follow TikTok aku, biasanya aku pun selalu share kalau misalkan ada lowongan di BTN. Jadi terserah teman-teman mau follow di Instagram boleh, di TikTok aku boleh, atau dua-duanya juga boleh, terserah. Interviewnya apa aja kalau masuk tes itu? Interview sih sama ya. Paling cuma ngobrol-ngobrol santai seputaran CV kamu atau seputaran keluarga, bahkan ada yang cuma ditanya nama aja sebentar gitu. BTN mana Kak? Aku BTN salah satu di Jakarta. Saya mau nanya, kalau ngajuin KPR pernah historic call 5 tapi nggak sampai 1 juta, bisa selesai? Enggak. Biasanya kamu harus lunasin dulu utangnya, untuk ada surat lunas dan lain-lain, itu biasanya dilampirin nantinya. Ada rollingan nggak Kak? Ada dong. Rollingan itu nanti setiap tergantung cabangnya sih. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Kebetulan untuk di kantor cabang aku untuk rollingan itu di 1 tahun sekali. Kak, kalau masuk PTN itu lewat link ya? Bikin video perkenalan? Iya betul. Semua sekarang lewat linknya, bukan link sih, lewat webnya BTN. Aku pun dulu 2014 masuk BTN via web juga kok. Nggak ada drop-drop CV di kantor cabang gitu. Sudah lunas kok 5 di slip lancar, saya bisa ACC, insya Allah bisa. Kalau memang lebih meyakinkan, nanti kamu lampirin aja surat keterangan lunasnya, minta sama bank terkait gitu.
Nah, kalau masuk bank dilihat day checking, iya dilihat day checkingnya. Nggak semua, nggak di bank aja kok, tapi biasanya di semua perusahaan atau instansi sekarang kalau misalkan mau masuk itu dicek kayak bukan sekarang bukan day checking ya, namanya slip OJK itu untuk kreditnya lancar nggak, atau misalkan ada kendala sering telat atau macet atau gimana itu biasanya menjadi pertimbangan, apalagi sampai yang kreditnya macet itu biasanya udah nggak, maksudnya nggak lolos sih. Kalau satu tapi masih ada cicilan tuh sebenarnya bisa nggak sih? Kalau misalkan biasanya kalau kalau udah masuknya ke kredit yang kayak macet-macet gitu biasanya mendingan dilunasin dan diperbaiki, walaupun misalkan oh ya udah deh yang penting nggak ditagih-tagih atau gimana, tapi tetap aja nanti ke depannya kamu kayak masuk kerja di BUMN atau di perusahaan yang itu biasanya dipersulit gitu. Jadi jangan main-main karena sekarang tuh banyak kan anak-anak muda yang kayak gampang akses peleter-peleter kayak gitu, tapi itu yang lebih banyak malah bikin teman-teman tuh gagal karena peleter-peleter itu kalau emang nggak dibayarkan jahatnya bikin nama kita jelek gitu di track record banknya gitu. Kamu mau daftar nomor HP buat buka m-banking tapi nggak bisa terus di ATM, kamu coba datang ke BTN terdekat, dibawa buku tabungan, kartu ATM sama KTP-nya, dan dipastikan handphonenya dibawa. Terus ada pulsa minimal Rp1.000. Di-download aja BTN Mobile yang warna putih, jangan yang warna biru karena yang warna biru udah nggak bisa digunain lagi. Jadi harus yang warna putih. Infoloker kak, Infoloker teman-teman bisa akses di TikTok aku, video terakhir aku itu udah aku upload loker itu dari tanggal berapa ya, pokoknya sampai tanggal 24 atau tanggal 25 itu ada, jadi teman-teman bisa cek deh video TikTok aku yang rekrutmen kemarin, kayaknya baru-baru mungkin 5 atau 6 video sebelum yang sekarang bisa dicek. Kak, kalau pengajuan kering BTN biasanya prosesnya berapa lama ya kak? Biasanya kalau kering sih cepet ya, 2 hari atau 3 hari sih udah diproses, tergantung untuk dokumennya apakah sudah lengkap persyaratannya dan lain-lain gitu. Kak, kalau di teller itu ada formatnya, memang format apa sayang? Kak, minimal S1 atau SMA juga bisa. Untuk posisi yang sekarang ODP itu untuk ODP yang sekarang itu kan posisinya lumayan bagus ya. Jadi diutamakan untuk yang S1 atau S2. Nah, kalau misalkan kamu lulusan S1, umur itu masih di 26 tahun. Kalau S2 minimal di 28 tahun, tapi diutamakan untuk lulusan-lulusan kampus-kampus yang apa ya namanya, pokoknya kampus-kampus yang ini dulu deh, yang apa sih namanya aku lupa deh, bentar-bentar aku lihat dulu ya, aku juga lupa. Yang terkemuka maksud aku, ya Allah baru ingat, yang terkemuka dulu. Format lembar kerja ada, format lembar kerja tuh kayak gini ya sih, ini tiap sore aku bikin untuk yang hari ini aku kerjain tuh apa aja gitu, biasanya lebih biar lebih enak ngeceknya sih. Kak, kalau daftar jadi frontliner walaupun belum ada lowongan bisa nggak antar berkas sekarang nggak ada yang namanya antar berkas langsung ke banknya, tidak ada drop CV di banknya karena nggak bakal ada respon dan nggak bakal ada panggilan, jadi cuma capek-capekin aja. Mending teman-teman langsung apply di webnya langsung gitu, karena itu lebih apa ya, lebih memungkinkan teman-teman buat kebaca. Salah deh. Hasil interview akhir biasanya berapa lama? Biasanya sih 1 minggu sih paling cepat. Nanti habis itu pengarahan akhir, kalau udah lulus di interview akhir sih itu udah insya Allah kedepannya lolos jadi pegawai BTN. Jadi tinggal gimana kamunya aja, kerjanya bagus atau enggak, attitude-nya dijaga, terus sama jangan banyak bolos, absennya kalau bisa itu selama 1 tahun masih terus. Kalau udah setelah 1 tahun mau teman-teman cuti atau mau izin itu nggak apa-apa.
Tapi kalau misalkan masih selama statusnya masih calon pegawai, diusahakan jaga kesehatan, jaga attitude dan lain-lain, karena memang itu akan menjadi tahun dimana teman-teman itu penilaian gitu. Kak, kalau fresh graduate latar belakang pendidikan yang beda gimana Kak? Ada bimbingan nggak ya? Maksudnya latar belakang yang beda gimana jurusannya? Untuk BTN di semua jurusan bisa kok, karena kan nanti ada pendidikan juga, jadi teman-teman tinggal mengikuti dan menyesuaikan aja. Kak, cara cek di ceknya gimana? Oh, nggak tahu ya, aku ngeliat di TikTok sih banyak ya untuk cara-caranya, tapi aku juga agak-agak ngeri sih kalau kayak gitu. Kak, berapa lama interview setelah antar bekas lamaran? Biasanya sih kalau pas open rekrutmen terus close, itu paling cepat sih 1 mingguan sih udah dapet info ya. Jadi teman-teman tunggu aja, biasanya untuk informasinya dikirim lewat email atau SMS gitu. Naruh lamaran langsung dicoba nggak bisa sayang, ya ampun, dari tadi udah aku bilangin nggak bisa. Jadi teman-teman itu harus via web sekarang semuanya, karena semuanya kan udah online ya. Jadi berkasnya teman-teman kalau diantar kantor cabang tuh nggak ada yang megang juga, nggak ada yang, ibaratnya kasarnya nggak ada yang meduliin, jadi nyape-nyapein aja, buang-buang berkas dan buang-buang waktu gitu. Kak harus jago bahasa Inggris Kak? Enggak sih, tapi little-little seenggaknya harus tahu, karena memang kan kita nggak pernah tahu ya apakah akan ada nasabah asing atau enggak gitu. Terus kalau misalkan ODP untuk posisi yang sekarang memang harus bisa bahasa Inggris, karena nanti ada presentasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Mana aku disuruh nganter ke kantornya langsung, ya dicoba aja. Tahu aku sih nggak bisa. Kak, info loker September kamu cek video terbaru aku, di situ ada tentang rekrutmen, itu udah aku cantumin. Berarti nggak kesini dong ya? Insya Allah sih kayaknya nggak, ada langsung pulang. Tapi nggak tahu juga sih, masih siang. Ya kalau ngobrolnya lama sih nggak tahu ya. Kak, kalau dipijit itu ada proporsi badan gitu nggak sih Kevin? Iya sama dong, masuk masuk bank itu semua ada standar untuk tinggi badannya dan berat badannya harus proporsional. Pucat banget sih perasaan nggak pakai lipstick ya. Nggak, bukan nggak pakai lipstick, udah habis tadi pakai makan.